Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan di Pajak Smart. Kita belajar pajak terus ya, mendengarkan pajak terus dari channel Pajak Smart yang paling kita cintai ini. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi ya. Jadi Anda bisa tanyakan di kolom komentar atau apabila ada yang mau bertanya silakan ditanyakan di bagian komentar. Dan seperti biasa sebelum memulai saya perlu sampaikan dulu disclaimer ya teman-teman. Disclaimer ini penting sekali ya. Bahwa semua yang saya sampaikan di video ini dan di seluruh Pajak Smart-nya Universe ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, gitu. Jadi mohon koreksi ya apabila ada yang salah ya teman-teman. Oke. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak gitu teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya masalah pajak yang berbeda-beda gitu ya, nggak bisa disamain semua. Nah, mohon konsultasikan teman-teman dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda, bukan AR ya, ke penyuluh KPP Anda apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda, gitu. Nah, Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan di bulan Desember ini guys, di bulan Desember ini kita masih lanjut ya program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya, di dunia pajak maksudnya ya, di dunia pajak, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan untuk membantu teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga Anda jadi berani berdebat dengan oknum petugas pajak yang brengsek gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Daripada Anda bayar mahal konsultan pajak yang harganya luar biasa mahal sekarang ini ya, lebih baik Anda langsung hadapi sendiri petugas pajaknya gitu. Kalau emang Anda mau jadi orang jujur, mau jadi orang baik, ya udah kita nggak usah bayar mahal gitu. Nah, Anda kalau masih ada ketakutan untuk bertemu dengan petugas pajak, nah maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com untuk pendaftarannya guys. Nah, khusus Desember kita masih akan dapat diskon 80% dan live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam gitu teman-teman. Ya. Ini adalah live coaching yang paling seru dari semua live coaching yang saya jalankan ya karena banyak sekali pertanyaan, banyak sekali diskusi, orang-orang senang sekali bertanya dan kita bisa saling sharing, bisa dapatkan manfaatnya bersama-sama gitu teman-teman. Ya. Nah, segera teman-teman bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, teman-teman. Nah, apabila ada yang bertanya, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya kalau ada yang mau bertanya. Selama belum ada yang bertanya, saya akan menyampaikan beberapa materi yang mungkin bisa membantu ya teman-teman. Nah, ini ada info terbaru nih teman-teman ya, ada info-info terbaru yang akan saya sampaikan. Ini dari DDTC nih ya, dari portal DDTC. DDTC adalah portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia ini teman-teman ya. Nah, pertama, DJP ingatkan bahwa PKP bisa dicabut jika tak lapor SPT masa PPN 3 bulan. Nah, selama ini kalau kita nggak lapor SPT masa PPN, kan lu kena denda 500.000 kan? Kena denda 500.000 per bulan, seterusnya setiap bulan. Bahkan bertahun-tahun orang PKP-nya nggak dicabut-cabut. Kemudian dia kena denda 500.000 per bulan kan mahal sekali ya. Ada yang bertahun-tahun kena tuh mahal sekali. Nah, padahal PKP-nya udah nggak jalan, PPN-nya juga udah nggak jalan lagi, bahkan perusahaannya sudah mau tutup gitu, bahkan sudah tutup gitu. Tetapi masih banyak yang kena masalah denda 500.000 ini. Nah, ini solusinya teman-teman nih. Ini solusinya ya bagi PKP yang sudah tidak aktif tetapi tidak mau cabut PKP atau kesulitan mencabut PKP atau Anda takut mencabut PKP. Kan banyak orang takut cabut PKP itu gara-gara takut pemeriksaan gitu ya. Nah, saya bacakan nih guys beritanya nih. Di DTC ya. DJP mengingatkan PKP atau pengusaha kena pajak untuk selalu melaporkan SPT PPN setiap bulannya. Oke. Nah, ini ada fungsional penyuluh dari Kalimantan Timur dan Utara Pak Agus Sugianto bilang nih, DJP akan mencabut status PKP-nya, status pengukuhan PKP-nya apabila SPT masa PPN tidak disampaikan selama 3 masa pajak berturut-turut. Ya, akibatnya PKP menjadi tidak bisa lagi membuka faktur pajak. Nah, dia ngomong gini, jadi cabut pengukuhan PKP-nya itu by system. Kalau sudah punya aplikasi e-faktur, jadi tidak bisa membuat faktur pajak lagi setelah 3 bulan tidak lapor SPT masa PPN.
ya. Nah, penjelasan DJP ini ada di PMK 147 tahun 2017, tetapi yang terbaru kemarin sih harusnya. Apabila PKP tidak melakukan pelaporan SPT untuk 3 masa pajak berturut-turut, maka DJP akan menonaktifkan sementara sertifikat elektronik yang digunakan untuk mengakses layanan perpajakan seperti e-faktur. Oh, jadi, sertifikat elektroniknya akan dinonaktifkan ya. Kemudian jika sampai dengan 1 bulan sejak penonaktifan PKP-nya tidak melakukan klarifikasi atau, tidak menolak untuk proses ini, maka DJP berwenang untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Orang-orang tuh ketakutan dikukuhkan PKP jabatan, sekarang DJP kasih jalan buat Anda ya. Anda bisa dicabut PKP-nya secara jabatan. Ini jalan yang bagus sekali ya. Nah, oleh sebab itu Pak Agus bilang, jika PKP nantinya ingin kembali membuat faktur pajak, maka harus pendaftaran ulang untuk PKP-nya. Sebab secara sistem sudah tidak lagi terdaftar sebagai PKP. Oke. Jadi kalau mau buat faktur lagi gimana? Kata Pak Agus. Harus daftar PKP lagi karena secara jabatan ini secara sistem ini sudah bukan PKP. Jadi harus mengulang dari awal. Nah, kemudian untuk diketahui jika ingin kembali melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka pengusaha harus menyampaikan permohonan kepada KPP atau kepada penyuluhan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal MPWP tersebut. Nah, selain itu dapat pula melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tempat tertentu yang ditetapkan di DJP. Kemudian permohonannya juga harus disertai dengan lampiran dokumen pendukung lainnya. Oke. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jadi ini berita yang sebenarnya bagus, bagus malah ya. Ini bukan berita jelek, ini berita bagus ya. Jadi banyak orang ketakutan kena PKP jabatan. Kemudian setelah dikena PKP jabatan, orang takut untuk mencabut PKP-nya. Karena kalau cabut PKP akan kena pemeriksaan dong. Nah, orang takut, cabut PKP karena takut pemeriksaan. Sekarang DJP kasih jalan. Kalau lu mau cabut PKP, lu nggak usah lapor PPN selama 3 bulan berturut-turut. Udah 4 bulan ya. Anda nggak usah lapor PPN selama 4 bulan berturut-turut, maka otomatis dicabut PKP-nya secara jabatan. Ini luar biasa. Kita belum tahu prakteknya ya teman-teman ya. Kita belum tahu prakteknya sejauh mana sampai hari ini. Tetapi kalau ini betul-betul dipraktekkan, ini akan sangat membantu ya. Akan sangat membantu teman-teman yang sudah jadi PKP, lu nggak usah lapor aja kalau emang lu nggak mau meneruskan PKP-nya gitu. Jadi bisnisnya lu lanjutkan ke tempat lain. Mungkin ke PT atau CV atau tempat lain. Nah, PKP ini, dimatikan saja dengan cara tidak usah dilapor selama 4 bulan, terus lu telepon AR, "Pak, sudah dicabut belum PKP saya?" Gitu. Kalau sudah cabut berarti bagus ya. Jadi Anda tidak usah repot-repot pencabutan PKP, nggak usah repot-repot, apa namanya, diperiksa lagi, gitu teman-teman ya. Ini berita luar biasa bagus ya. Tapi kita belum tahu prakteknya ya teman-teman, kita tunggu ya teman-teman. Oke. Oke, kita akan coba tanya kalau ada yang bertanya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan dari Ibu Alkenlim. Ibu Alkenlim, Kak, apa saja kewajiban perpajakan untuk UMKM? Nah, maksud Ibu Alkem ini UMKM orang pribadi atau badan ya, Bu? Kalau UMKM orang pribadi, cuma ada 2 kewajiban. Satu adalah bayar pajak 0,5% setiap bulan. Yang kedua adalah lapor SPT tahunan setahun sekali. Udah, gitu aja Bu ya. Pertama bayar yang 0,5% UMKM setiap bulan, 0,5% kalikan omset, kemudian lapor SPT tahunan setahun sekali. Itu yang paling paling umum 2 ini Bu ya, orang pribadi. Di luar itu seperti pajak sewa, dia masih bayar sewa, itu wajar lah ya. Kalau dia jual rumah, properti, dia masih bayar 2,5% pajak jual rumah, itu hal biasa ya Bu ya. Nah, untuk orang pribadi. Kalau badan, mau dia UMKM ataupun non-UMKM, itu kewajiban perpajakannya itu sama semua. Jadi CV, PT, atau PT perorangan, yayasan, kemudian organisasi lah, apapun lah itu ya. Pokoknya badan, maka kewajiban perpajakannya itu sama semua. UMKM maupun non-UMKM. PPh 21, 23, 22, 25, SPT tahunan, PPN, kemudian 0,5% itu semua ada, tergantung kondisinya Bu ya. Tergantung kondisinya. Gitu sih Bu. Nah, mungkin kalau mau lebih detail Ibu bisa cek ke Google untuk persisnya atau bisa join ke itu Bu, ke STP ya, program siapataupajak.com. Itu Bu Alken, semoga terbantu Bu Alken. Oke. Lanjut. Ibu Leni CQL. Mau tanya dong, tiap bulan dikirim STP PPN masa 500.000 nih. Dari awal 2021 sampai sekarang, padahal tidak pernah terbit faktur pajak. Ini WP pribadi. Nah, jadi Bu Leni gampang Bu.
Ibu nggak usah lapor PPN dan nggak usah bayar. Coba Ibu kasih tahu berita yang baru saya baca ini dari DDTC ya. Ibu tinggal cek ke DDTC, baca berita ini, kasih tahu ke orang pajak, "Pak, seharusnya menurut PMK ini, PKP saya itu bisa dicabut Pak, otomatis." Bilang ke dia, bilang ke AR, bilang ke kantor pajak. "Seharusnya PKP saya dicabut secara otomatis karena saya tidak lapor lebih dari 3 bulan. Tolong dong Pak, dicabut dong Pak, jangan kasih saya denda lagi." Gitu Bu ya. Untuk usaha Ibu ingat ya, untuk usaha Ibu harus dipindahkan ke PT atau CV, jangan di pribadi lagi usahanya, karena pribadi Ibu otomatis terhutang PPN, semuanya usaha Ibu. Gitu Bu ya, semoga membantu Bu ya. Jadi nggak usah lapor PPN lagi, tinggal kasih tahu ke kantor pajak, "Pak, saya sudah tidak lapor PPN lebih dari 3 bulan, seharusnya saya sudah dicabut PKP-nya sesuai dengan PMK ini." Kasih tahu ke orang pajaknya Bu. Semoga terbantu Bu Leni. Bapak Apsara 1984. Malam Pak, malam Pak Apsara. Kalau saya komisaris di beberapa perusahaan, saya lapor juga usaha UMKM. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh Pak, boleh ya. Negara tidak melarang orang punya banyak usaha, punya banyak pekerjaan ya. Silakan saja ya. Jadi satu orang manusia, satu orang NPWP-OP bisa jadi komisaris di PTA, direktur di PTB, komisaris di PTC, direktur di PTD, dia juga seorang UMKM, dia juga mungkin seorang pekerja bebas. Silakan Pak, bebas ya, bebas. Silakan ya. Orang pribadi itu bebas. Jadi negara tidak akan melarang kalau rakyatnya pengen jadi pengusaha gitu ya. Jadi nggak ada masalah Pak. Silakan Pak Sana, boleh-boleh saja. Semoga bantu Pak. Lanjut. Bapak Andrew Darmala. Malam Pak Wan. Malam Pak Andrew. Gimana Pak? Lanjut. Bapak Eko Hidayat. Malam kok. Malam Pak Hidayat. Kalau kita sebagai perusahaan jasa konstruksi, terus ada pengerjaan untuk orang pribadi, pengenaan PPh-nya seperti apa kok? Soalnya kalau sama badan kan kita dipotong PPh final. Makasih kok. Oke Pak Ko Hidayat, yang namanya jasa konstruksi itu ada dua cara Pak. Boleh dipotong oleh customer, boleh kita bayar sendiri Pak. Jadi setahu saya seperti itu ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir, kalau Bapak kasih jasa ke orang pribadi di mana dia tidak potong, maka Bapak bayar sendiri. Gitu Pak. Jadi nggak ada masalah, jasa konstruksi atau PPh final apapun, bisa dipotong, bisa bayar sendiri. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Hidayat. Bapak Apsara, saya ada saham juga di perusahaan yang saya jadi komisaris. Saya lapor UMKM usaha pribadi. Boleh Pak, nggak ada masalah. Boleh Pak. Jadi Bapak tinggal nanti di SPT tahunan orang pribadinya, itu kan ada penghasilan dari komisaris, ada penghasilan dari UMKM 0,5%, ada penghasilan lagi dari dividen dari perusahaan. Itu semua bisa Pak, nggak ada masalah ya. Itu lengkap sekali di SPT Bapak, nanti pakai 1770 yang kosong ya. 1770 yang polos gitu Pak ya. Formulir 1770 yang polos silakan masuk ke sana Pak. Semua orang, semua usaha Bapak akan bisa dimasukkan ke situ. Nggak ada masalah, jangan khawatir. Semoga terbantu Pak Apsara. Lanjut, Ibu Lydia Setiawan. Kalau ada pinjaman rekening koran, misalnya 1 M, jika uangnya nggak dipakai, jadi di SPT muncul hutang bank 1 M dan saldo bank 1 M juga ya? Oke, jadi, maksudnya Ibu, hutang bank ini apakah dia bentuknya itu hanya plafon atau dia betul-betul sudah jadi uang di rekening? Oke. Kalau dia masih plafon saja, berarti kan belum terpakai maka tidak ada hutang. Gitu, Bu, ya. Selama dia bentuknya plafon, ketika dia belum dipakai maka dia belum jadi hutang. Maka artinya dia juga tidak dilapor sebagai hutang, dia pun tidak dilapor sebagai saldo bank. Oke. Tetapi kalau 1 M ini sudah berbentuk uang di rekening kita, maka itu Ibu sudah betul nih laporin hutang 1 M dan laporin juga saldo bank 1 M. Gitu Bu ya, nggak ada masalah. Yang penting apakah dia sudah berbentuk uang untuk kita ataukah masih plafon. Kalau masih plafon, maka nggak ada hutang. Kalau dia sudah jadi uang betul-betul di rekening kita, maka itu adalah betul-betul rekening dan hutang dilaporkan. Begitu Bu Lydia, semoga terbantu Bu Lydia. Ibu Leni CQL. Kalau sudah terlanjur bayar STP-nya gimana? Ya sudah, hangusin Bu. Tidak ada usaha, hanya direktur PT. Oke Bu, untuk yang Ibu sudah bayar, ya sudah, negara berterima kasih sama Ibu ya. Pak Jokowi berterima kasih pada Ibu sudah berkontribusi. Ibu Ibu tinggal bilang ke KPP, "Pak, saya sudah bayar nih Pak, padahal kan saya nggak ada dagang, padahal kan saya nggak ada usaha apa-apa. Tolong dong Pak, yang selanjutnya nggak usah bayar lagi dong Pak, tolong PPN saya dimatikan saja Pak, dicabut secara jabatan sesuai dengan PMK tadi tuh yang di berita itu." Ibu print aja tuh berita dari DDTC, Ibu print aja beritanya, kasih ke orang pajak lihat, kasih dia lihat, "Pak, sesuai PMK ini saya seharusnya sudah dicabut PKP-nya, tolong dong cabut dong PKP saya." Nggak usah melalui formulir, nggak usah ada pemeriksaan, langsung dicabut secara jabatan. Minta KPP bantuin itu Bu.
Gitu boleh ini ya, semoga terbantu boleh ini. Bapak Ferdi HSN. Januari ke Maret saya karyawan. April sampai Desember freelance. Sudah ajukan norma. Bagaimana lapor pajaknya, Pak? Oke, gampang sekali, Pak. Jadi nanti di SPT Bapak kan 1770 polos ya. Di SPT 1770 polos Bapak akan laporkan dua jenis penghasilan. Yang pertama adalah karyawan, ada bukti potong A1 nggak, Pak? Ada bukti potong A1, kalau nggak ada, Bapak minta ke kantor Bapak. Yang dulu tuh, yang Januari sampai Maret. Minta ke mereka 1721 A1-nya, satu lembar itu Bapak laporkan sebagai karyawan. Oke. Kemudian Bapak juga laporkan sebagai pekerja bebas. Nah, pekerja bebas itu di lampiran 1 halaman 2 kalau nggak salah ya, di bagian jasa, di bagian penghasilan, ada penghasilan jasa namanya, masukin situ. Masukin brutonya berapa, kemudian masukin normanya berapa. Normanya mungkin 50% ya kalau freelance ya. Jadi brutonya berapa, normanya berapa masukin situ. Kemudian apabila ada bukti potong dari freelance ini, Bapak masukkan di lampiran 2 kalau nggak salah ya, lampiran yang bukti potong situ. Masukin semua, Pak. Nah, jadi dari semua bukti potong Bapak itu, di lampiran 2 itu, dari semua bukti potong, ada satu yang A1 dari kantor, ada banyak yang bukti potong dari freelance. Gitu, Pak ya. Jadi bukti potong Bapak akan ada banyak, cuma ada satu dari A1 kantor, dan ada beberapa dari bukti potong freelance kalau memang ada. Kalau nggak ada ya udah, berarti nggak perlu. Cukup yang A1 saja, Pak. Gabungin semua penghasilannya ke induk nanti. Kalau Bapak pakai e-form, itu otomatis semuanya, Pak. Otomatis masuk ke dalam induk. Gitu, Pak ya, Pak Ferdi. Semoga terbantu, Pak. Kalau masih bingung, mungkin Bapak boleh cek ke Google, kalau nggak join ke STP juga boleh, Pak. Join ke program siapatakubaca.com, nanti kita bisa diskusi di situ, Pak. Lebih detailnya ya. Semoga terbantu, Pak Ferdi. Ibu Leni CQL. Terakhir saya tanyakan ke AR, diminta masukin dokumen pencabutan PKP. Ini lagi mau dimasukin dokumen pendukungnya. Oke, jadi saya takutnya gini Bu, saya takutnya kalau Ibu masukin dokumen, maka ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah denda tetap diminta ya, jadi denda tetap dimintain bayar, kemudian terjadi pemeriksaan. Yang saya khawatir itu tuh, gara-gara Ibu mencabut seperti biasa, maka terjadi pemeriksaan dan denda-denda itu tetap disuruh bayar. Nah, supaya nggak ada denda dan tidak ada pemeriksaan, maka gunakanlah PMK ini. Bilang ke AR-nya, Pak, tolong pakai PMK ini, tolong saya dicabut secara jabatan, Pak, by system, Pak. Gitu. Jadi supaya saya nggak usah mengajukan, supaya tidak ada pemeriksaan. Gitu, Pak. Ibu tuh, Bu, ya. Coba ngomong ke AR-nya. Jadi minta dibantulah, kan saya sudah bayar tuh beberapa bulan. Yang kali ini saya nggak usah bayar lagi lah, Pak. Tapi dicabut jabatannya, Pak. Jangan melalui proses biasa. Kalau proses biasa, pasti akan terjadi pemeriksaan. Dan yang belum dibayar, pasti akan disuruh bayar. Gitu boleh ini, semoga terbantu boleh ini. Bapak John Fester. Maaf baru join. Link beritanya di situs mana kok? Di situs news.ddtc.co.id. Gitu Pak ya. Judulnya adalah DJP ingatkan PKP bisa dicabut jika tak lapor SPT masa PPN 3 bulan. Ya, beritanya ada di news.ddtc.co.id ya, news.ddtc.co.id. Di situ ada berita yang namanya DJP ingatkan PKP bisa dicabut jika tak lapor SPT masa PPN 3 bulan. Itu Pak ya, coba cek di Google juga pasti ada lah. Ya, gitu Pak. Terima kasih semua bantu Pak John. Bapak Lucky Disket. Malam kok, malam Pak Lucky. Untuk mengajukan penghapusan dan pengurangan sanksi telat lapor PPN ke KPP Madya ditolak karena direktur meninggal dan kode password perpajakan belum ditemukan. Apakah saran agar dikabul? Adakah saran agar dikabulkan? Jadi gini Pak, apakah PKP ini masih aktif atau tidak aktif? Ya, kalau masih aktif itu agak susah karena Bapak tetap mesti bayar supaya bisa aktif lagi, ya kan? Nah, kalau dia tidak aktif, maka gunakanlah PMK ini. Kalau dia tidak aktif PKP-nya, maka gunakanlah PMK ini. Nggak usah lapor selama 3 bulan, kemudian minta KPP untuk mencabut PKP secara jabatan, 1 bulan kemudian tanyain lagi. Karena 4 bulan maksimalnya nih. Di PMK ini dibilang 3 bulan akan dimatikan sertifikat elektronik, 1 bulan lagi akan dicabut PKP-nya. Itu kata-kata PMK ya. Coba Bapak konfirmasi ke KPP-nya. Jadi kalau memang sudah tidak aktif PKP-nya, maka minta pakai PMK ini. Jadi tidak usah pakai penghapusan atau pengurangan, gunakanlah PMK ini. Gitu. Kalau Bapak masih mau aktif, maka nggak bisa. Kalau Bapak mau aktif, maka Bapak mesti clearkan semua dulu, baru Bapak bisa aktifkan lagi PKP-nya. Gitu, Bu. Pak. Semoga terbantu, Pak Lucky. Bapak Apsara, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Lanjut, Ibu Siska Rusli. Malam Pak Wan, malam Bu Siska. Mau tanya, kalau WP pribadi sudah 7 tahun pakai tarif 0,5%, sudah nggak bisa ya? Jadi tarifnya bagaimana ya? Dihitung dari keuntungan atau omset ya Pak? Oke, jadi gini Bu Siska, nggak usah khawatir, yang dimaksud 7 tahun itu adalah Desember 2024. Gitu Bu ya. Jadi kalau orang ini sudah pakai 0,5% sejak 2016 contohnya, 2016, tetap saja dia akan berakhir di Desember 2024 ya. Kenapa? Karena 7 tahun dihitung mulai dari Januari 2018. Gitu Pak ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi semua orang pribadi baru akan habis paling cepat itu Desember 2024. Gitu Bu. Jadi nggak usah khawatir karena dihitung dimulai dari 2018. Gitu Bu ya. Jadi masih akan berlaku sampai Desember 2024. Oke. Sekarang setelah 2024 bagaimana tarifnya? Nah, setelah 2024 gunakanlah cara norma, metode norma, yaitu dia sudah ada setiap kode KLU sudah ada normanya masing-masing. Setiap jenis usaha sudah ada normanya masing-masing. Contoh nih, mungkin dagang dagang elektronik, contohnya dagang elektronik ada keuntungan 20%. Normanya sudah dihitung oleh pajak. Jadi dia sudah ditentukan oleh pajak berapa keuntungan bersihnya, dari situlah dia kena pajak. Gitu, Bu ya. Nah, solusi kedua yang paling paling mudah, paling rasional dan akan dipakai oleh semua orang adalah di Desember 2024 bikinlah PT perorangan. Oke, di Desember 2024 bagi seorang UMKM bikinlah PT perorangan, modal cuma 50.000, tetapi dia bisa memanfaatkan UMKM 3 tahun lagi. Gitu Bu Siska. Ya, dia bisa memanfaatkan UMKM 3 tahun lagi 2024, 2025, 2026. Gitu Bu. Atau 2025 baru bikin juga boleh, 2025, 26, 27. Berarti 3 tahun pakai UMKM. Gitu Bu ya. Gitu Bu, sama teman-teman tuh Bu Siska. Lanjut. Bapak Gregorios Kusuma. Bapak Gregorio Kusuma. Kawan, izin mau tanya. Badan pinjam kepada orang pribadi. Apakah bunganya bisa dijadikan biaya dan laporan DER 1/4 maksimal? Terima kasih kok. Setahu saya bisa, Pak. Setahu saya bisa ya. Nah, kalau badan pinjam ke orang pribadi, bunganya boleh jadi biaya atau tidak? Setahu saya boleh, karena ini sepanjang ini berhubungan dengan usaha ya, sepanjang ini berhubungan dengan usaha. Kalau badan pinjam uang dari pribadi tetapi dipakai buat buat beli tanah, tapi tanah itu nggak dipakai buat usaha, maka itu nggak bisa, gitu. Jadi sepanjang dia pinjam untuk kegiatan usaha, memang memang lagi rugi atau butuh cash flow, maka bunganya pun boleh dibiayakan walaupun kepada pribadi ataupun bank, gitu. Kemudian apakah DER-nya boleh tuh 1,4 maksimal? Setahu saya juga boleh. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Gregorius. Ibu Ernawati 445T. Malam, Pak. Malam, Bu Erna. Pak UMKM OP, omset maksimal 500 juta tidak kena PPh final. Betul. Omset 500 juta per tahun, maksudnya ya, Pak? Betul, Bu, per tahun ya. PMK nomor berapa, Pak? Itu ada di Undang-Undang HPP, Bu. Jadi, mengenai omset 500 juta itu tidak kena PPh, itu per tahun ya, per tahun. Ada di PMK berapa? Ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yaitu Undang-Undang HPP, ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Gitu, Bu. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. Di situ tertulis bahwa dari 0 sampai 500 juta per tahun tidak kena PPh final, gratis, gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Erna. Ibu Lydia Samodra. Selamat malam, Pak. Malam, Bu Lydia. Mau tanya, satu, jika ada aset, misal kendaraan, jika tidak disusutkan sehingga nilai bukunya berdasarkan nilai beli pada saat penjualan laba ruginya dasarnya nilai harga beli, apakah boleh? Ulang ya. Jika ada aset, misal kendaraan, jika tidak disusutkan sehingga nilai bukunya berdasarkan nilai beli pada saat penjualan laba ruginya didasarkan nilai harga beli, apakah boleh? Oke Bu, ini ngomongin perusahaan Bu ya, ngomongin perusahaan ya. Jawabannya mesti dibetulkan dulu, Bu. Mesti dibetulkan ya. Jadi ini sudah salah dari awal nih, jangan diterusin salahnya. Jadi mesti disusutkan dulu, mesti pembetulan SPT disusutkan dahulu, kemudian baru boleh dijual menggunakan nilai sisa buku. Gitu, Bu. Ini kalau perusahaan ya, kalau OP kan enggak, kalau orang pribadi tidak. Kalau orang pribadi, maka hartanya itu sama terus dari harga beli sama terus. Nah, tetapi kalau badan pembukuan, maka pembukuannya harus penyusutan. Gitu, Bu. Jadi nggak bisa ya, setahu saya begitu, Bu. Ibu mesti pembetulan dahulu, dibenarkan dulu penyusutannya. Nah, maka ketika dijual sekarang, akan dijual dengan nilai sisa bukunya. Setahu saya sih gitu, Bu Lydia ya. Nggak bisa, walaupun salah begitu, tetap nggak bisa sekarang ditembak langsung gitu. Semoga terbantu, Bu Lydia.
Bapak Maza Mazaya. Pak, kalau mau tanya, kalau pencabutan PKP yang diperiksa apa saja, Pak? Nah, jadi cabut PKP nih ya, kalau diperiksa ya, bisa cuman sederhana, bisa juga all text kompleks, bisa juga macam-macam. Jadi nggak semudah itu Pak ya, nggak segampang itu. Pencabutan PKP itu bisa diperiksa dengan sederhana, bisa juga diperiksa dengan lengkap gitu Pak ya. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira nih arahnya kemana gitu Pak. Jadi kalau bisa ketika mau cabut PKP harus persiapan matang, harus siap persiapan matang sih Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Maza. Bapak Ibu Ratnasar 1103. WP perorangan omsetnya kurang dari 4,8 M. Apakah pencatatan dengan norma NPPN masih berlaku karena sudah ada tarif UMKM? Nah, jadi gini Bu ya, bagi orang pribadi yang punya omset di bawah 4,8 M, dia boleh memilih. Dia boleh memilih menggunakan 0,5% final atau menggunakan norma NPPN. Dia boleh memilih, Bu. Nanti kalau dia mau menggunakan 0,5%, dia mesti datang ke online, ke DJP online, masuk ke menu layanan KSWP, pilihlah yang namanya Suket PP23. Oke. Kalau dia mau menggunakan tarif umum, maka dia mesti masuk ke KSWP, pilih yang namanya saya memilih menggunakan tarif PPh umum kalau nggak salah istilahnya ya. Jadi mesti pilih Bu, boleh pilih ya. Jadi untuk di bawah 4,8 itu boleh pilih. Kalau di atas 4,8 kan sudah wajib norma, wajib pembukuan maksudnya ya. Gitu Bu Ratna ya. Jadi di bawah 4,8 M itu boleh memilih mau menggunakan 0,5% boleh UMKM, mau menggunakan norma NPPN juga boleh. Pakai formulir di DJP online gitu Bu Ratna. Semoga terbantu Bu. Ibu Cynthia Lim. Malam Pak Wan, malam Bu Cynthia. Mau tanya, saya ada masuk asuransi anak. Mau lapor SPT tahunan gimana ya? Terima kasih. Oke, jadi asuransi itu kalau saya Bu ya, kalau saya hanya laporkan nilai tunai investasinya saja. Kalau ini investasi yang hangus alias asuransi jiwa murni, saya tidak laporkan karena hangus. Oke. Tetapi kalau ada nilai investasinya, ada nilai tunainya, ada nilai unit linknya, ada nilai sahamnya, maka itu yang saya laporkan. Yang saya laporkan apa? Yang saya laporkan adalah nilai tunai per Desember 2022 nanti. Jadi setiap bulan kan kita dikirimin portofolio tuh dari asuransi. Nah, maka kiriman yang Desember, yang dikirim Januari biasanya, nah nilai portofolio Desember itulah yang saya laporkan sebagai nilai asuransi di SPT saya. Gitu Bu ya. Nah, asuransi ini punya anak, tetapi kan dibeli pakai uangnya ibu ya, begitu ya. Asuransi anak dibeli pakai uangnya orang tua, maka asuransi ini dilapor di SPT-nya orang tua. Gitu Bu ya, ngikut duitnya. Duitnya duit siapa, maka disitulah dilaporkan. Bukan di namanya ya. Gitu Bu. Gitu Bu, semoga terbantu Bu Cynthia. Bapak Arif Sadulur. Pak mau tanya, kalau jadi wakil pajak PT di pengadilan pajak harus USKP saja atau sekolah pengacara Pak? Makasih. Boleh antara dua ini Pak. Boleh USKP saja, boleh brevet saja, boleh pengacara hukum juga boleh. Jadi boleh Pak. Nggak harus dua-duanya ya, nggak harus dua-duanya. Kalau nggak salah S1 ditambah brevet sudah boleh. S1 akuntansi ditambah brevet sudah boleh, tidak harus USKP. Oke, sudah kalau bukan sarjana akuntansi, dia punya USKP juga boleh. Nah, kemudian dia bukan sarjana akuntansi, dia bukan USKP, tetapi dia sarjana hukum dan dia punya brevet juga boleh. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah, Pak. Setahu saya tidak harus lengkap semua. Brevet boleh, USKP boleh, S1 akuntansi juga boleh, kemudian disiplin hukum juga boleh, S1 hukum juga boleh. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Arif. Bapak Adi Jayadi 2018. Malam kok, malam Pak Andi. Mau tanya, seorang direktur punya saham juga. Di SPT pribadi, pekerjaannya diisi karyawan atau direktur ya? Karena ada terima gaji. Oke, jadi bebas Pak ya, bebas. Kalau saya sih dia pilih karyawan aja, gitu. Jadi nama KLU-nya itu adalah karyawan. Setahu saya sih gitu aja sih, nggak ada masalah. Jadi kalau dia punya 4 usaha atau 4 jenis penghasilan, dia pilih salah satu aja, nggak ada masalah. Pilih salah satu sebagai penghasilan utama, sebagai KLU utamanya, nggak ada masalah, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Andi. Ibu Lydia Samudra. Dan kedua, jika ada pembukaan cabang PT, yang PT induk sudah PKP, apakah cabang PT ini buka MPWP baru harus mengurus PKP lagi? Jawabannya iya. Atau bisakah langsung dipusatkan ke pusat? Setahu saya mesti PKP dulu, jadi tidak harus mengurus PKP cabang.
Setahu saya gini, Bu, setahu saya dulu nih ya, dulu PKP cabang itu mesti PKP dahulu, setelah PKP jadi baru dia mengurus yang namanya pemusatan PPN ke induk, gitu. Setahu saya gitu ya. Cabang bikin bikin PKP dahulu, baru dia ngurus ngurus pemusatan ke induk. Cuman setahu saya yang baru-baru ini ada saya dengar-dengar yang namanya otomatis dipusatkan. Nah, tapi coba Ibu cek ke AR, Bu, ya, saya belum tahu PMK resminya. Setahu saya memang bisa deh, baru-baru ini ada dengar berita PKP induk cabang itu otomatis langsung menginduk PKP-nya. Jadi nggak usah repot-repot lagi bikin PKP dulu kemudian dipusatkan. Nah, coba Ibu cek ke AR ya, gitu. Setahu saya sih dulu masih perlu, sekarang mungkin kalau nggak salah sudah dengar bisa langsung otomatis deh. Coba cek ke AR ya, Bu. Semoga terbantu, Bu Lydia. Ibu Lina Chat, news.dd, bukan DDC ya, DDTC. DDTC ya, Delta Delta Tango Charlie ya, ddtc.co.id ya. Bapak Dani Darussalam. Nah, bosnya tuh. news.ddtc.co.id ya, ddtc.co.id. Mohon maaf ya, Bu Lina. Selamat terbantu, Bu Lina. Bapak N. Sumendap. Malam kawan, mau bertanya. Jika usaha PT perorangan ada di tanah bangunan milik pendiri, apa harus bayar sewa? Makasih kawan. Oke, Bu N. Sumendap, nggak usah khawatir. Nggak usah bayar sewa. Kalau saya sih, nggak usah bayar sewa. Gini-gini, bagaimana sebenarnya? Bagaimana sebenarnya? Apakah sebenarnya ada sewa atau sebenarnya tidak ada sewa? Oke, kalau sebenarnya ada sewa, ya udah bayar pajak sewa 10%. Tapi jika sebenarnya tidak ada sewa, ya nggak usah bayar sewa. Jadi kita mesti lihat kondisi sebenarnya, Bu. Nggak usah khawatir, walaupun di rumah tetangga, di rumah teman, di rumah bapak saya, di rumah saudara saya, nggak usah sewa kalau memang tidak ada sewa. Lihatlah kondisi sebenarnya, Bu. Gitu ya. Jadi PT perorangan tidak harus di rumah kita, bisa di rumah orang lain juga nggak ada masalah. Yang penting ikuti kondisi sebenarnya. Kalau memang ada sewa, ya udah sewa. Kalau tidak ada sewa, nggak usah sewa. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu. Bapak Yudistri 301. Malam kawan. Malam Pak Yudis. Rekan usaha saya kasih info. Kata AR-nya, by system itu tetap ada dasar untuk input ke sistem, berupa SKP pencabutan, artinya tetap diperiksa kok, dan bisa atau dapat artinya suka-suka si AR mau cabut enggak. Nah, nggak tahu juga nih Pak, nggak tahu nih, kan ini perintah PMK, kan PMK ngomong gitu. Bagaimana petunjuk teknis di lapangan, kita nggak tahu juga nih, karena saya juga belum pernah mengalami PKP dicabut. Tetapi ini jelas-jelas tertulis di PMK, dan saya juga udah dengar kemarin mengenai PMK ini. Jadi agak agak heran, agak kaget juga ya. Tetapi memang itu perintah PMK, gitu. Sekarang kita mesti ngomong ke AR. Kalau memang saya sudah tidak ada usaha sesuai PMK ini, saya boleh cabut dong Pak. Kenapa Bapak nggak mau cabut? Kan gitu. Coba ngomong ke AR-nya. Gitu Pak. Kalau sampai AR dikasih kewenangan mau cabut atau nggak mau cabut itu suka-suka dia, itu bahaya. Jangan, nggak boleh. Itu jadi potensi korupsi ya, nggak boleh. Jadi mesti jelas nih aturannya. Perlu cabut atau tidak perlu cabut. Gitu. Jangan sampai ada diskresi di AR, suka-suka dia tuh nggak boleh. Nanti malah potensi korupsi. Gitu Pak Yudis. Semoga terbantu Pak Yudis. Bapak Arif Sadulur. Pak, mau tanya lagi. Kalau UMKM 500 juta tidak bayar pajak, apa tetap harus terbitkan billing pajak? Terima kasih Pak. Tidak perlu Pak ya. Tidak perlu Pak Arif. Buat UMKM yang 500 juta ke bawah, nggak usah bayar dan nggak usah lapor bulanan. Cukup lapor SPT tahunan saja. Gitu Pak ya. Nanti di SPT tahunan dia cukup lapor tuh Januari sekian, Februari sekian, omsetnya nih ya, omsetnya, tapi pajaknya nol semua. Pajaknya nol semua. Gitu Pak Arif. Semoga terbantu Pak Arif. Lanjut, Ibu Leni. Makasih kok, sama-sama Bu Leni. Lanjut, Bapak Erwin Radius. Malam kok, malam Pak Erwin. Dividen dari PTA, apakah bisa kita reinvestasi kembali sebagai modal dasar di PTA? Jawabannya bisa Pak, bisa sekali. Dan apakah masih bukan objek pajak untuk dividen tersebut? Masih Pak ya. Jadi menginvestasikan dividen kepada sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kita sendiri atau perusahaan orang lain atau perusahaan TBK atau perusahaan manapun, yang penting dalam negeri ya, itu termasuk investasi. Gitu Pak ya, termasuk investasi yang akan dibebaskan 0% dividennya. Ingat ya Pak, mesti lapor 3 tahun berturut-turut ya Pak, mesti lapor 3 tahun berturut-turut untuk investasi itu kemana saja larinya. Gitu Pak ya, sudah termasuk ya. Jadi semua investasi di instrumen keuangan maupun non-keuangan itu termasuk sebagai investasi. Boleh dibilang semuanya lah, kecuali dihabiskan untuk biaya hidup ya. Jadi kecuali uang itu dihabiskan untuk biaya hidup, ya udah nggak bisa, mesti bayar 10%. Itu Pak Edwin, semoga terbantu Pak Edwin. Lanjut, Ibu Siska. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu Siska, sama-sama. Lanjut.
Bapak Dendi Siong. Dendi Siong. 0 sampai 500 juta UMKM kan tidak kena pajak. Tetapi dari awal tahun sampai sekarang terlanjur bayar 0,5%. Gimana tuh kok? Bermasalah nggak ya ke depannya? Oke, solusi pertama Bapak bisa join ke siapa takopajak.com ya, supaya di sana ada saya jelaskan di situ. Dan kita ada live coachingnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur bayar nggak usah khawatir, santai saja. Yang sudah dibayar Januari itu tambahkan omsetnya, tambahkan 500 juta. Oke, jadi contohnya nih, Bapak kan omset Januari anggaplah 10 juta, Bapak sudah bayar 50.000. Oke, maka nanti di laporan SPT tahunannya yang dilapor omset Januari adalah 510 juta. Gitu Pak ya. Omset Januarinya ditambahkan 500 juta. Udah, sesimpel itu aja Pak, sesimpel itu. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Gitu Pak. Nah, nggak ada masalah ke depannya, nggak ada masalah. Emang gitu kok. Memang orang waktu itu kan masih belum ngerti, nggak ada masalah sih. Nggak usah diapa-apain, nggak usah di PBK, malah ribet nanti. Omset Januari Bapak tambahin 500 juta. Itulah yang Bapak laporkan di SPT tahunan nanti. Gitu Pak Dendi. Semoga terbantu Pak Dendi Siang. Lanjut. Bapak Is Setiawan. Bapak Is Setiawan, bolehkah kalau sudah nggak ada transaksi lapor PPN nihil terus? Boleh Pak, boleh. Nanti setelah 3 tahun baru ajukan pencabutan. Boleh Pak. Kalau sudah 3 tahun, apakah masih diperiksa? Masih Pak, masih ya. Yang tidak diperiksa lagi adalah 5 tahun ya. Jadi masa kadaluarsa adalah 5 tahun. Kalau Bapak mau menghindari pemeriksaan, laporkan nihil terus-menerus selama 5 tahun ke depan. Gitu Pak Setiawan. Semoga terbantu Pak Is. Bapak Kaya Collection. Kalau perusahaan sudah 5 tahun tidak aktif, lebih baik dinonefektifkan atau cabut PKP. Dua-duanya Pak, dua-duanya ya. PKP mesti cabut dulu, baru bisa non-efektif. Itu Pak ya. Jadi PKP mesti cabut dulu, baru boleh non-efektif. Nah, kalau sudah 5 tahun, ya Bapak tenang aja. Cabut PKP pun nanti nggak ada apa-apa kan, karena kan pemeriksaan maksimal 5 tahun ke belakang. Gitu Pak. Cabut PKP dahulu, baru boleh non-efektifkan. Semoga terbantu Pak Kaya. Lanjut. Bapak Burhan 0819. Malam Pak Wan, malam Pak Burhan. Untuk peralatan seperti komputer pribadi yang digunakan untuk PT perorangan, lebih menguntungkan dibukukan sebagai penjualan pribadi ke PT atau setoran modal pemilik dalam bentuk aset. Bebas saja sih Pak, bebas saja sih. Bebas saja. Kalau saya sih modal lah. Ini kan barang pribadi, masuk ke PT pribadi, ya udah jadikan modal aja lah Pak. Jadikan modal, nanti jadi aset kan, jadi aset nanti disusutkan. Gitu sih Pak Burhan. Lebih baik begitulah, nggak usah jual ke PT sendiri, nggak usah lah. Semoga terbantu Pak Burhan. Dari segi perpajakan, ya modal aja lah Pak, modal aja lah. Karena ini PT perorangan kan punya kita sendiri gitu, nggak usah jual. Semoga terbantu Pak Burhan. Bapak Ratnasar 1103. Malam Pak, mau tanya. Saya baru setor UMKM tahun 2022. Maka nanti berakhirnya tahun berapa? Nah, jadi gini Bu. Cara yang paling benar adalah Ibu masuk ke DJP online, pilih layanan, pilih KSWP, Ibu terbitkan yang namanya surat keterangan PP23. Ya, surat keterangan PP23. Nah, Ibu terbitkan surat keterangan itu, di suket itu ada tertulis tanggal expirednya kapan. Gitu Bu. Jadi yang paling benar tuh itu. Oke, di surat keterangan suket PP23 di situ akan tertulis tanggal expirednya tanggal berapa? 31 Desember tahun berapa? Tahun 2024 kah atau tahun berapa? Oke. Nah, yang benar adalah kapan Ibu bikin NPWP-nya. Kalau Ibu bikin NPWP-nya 2018 ke bawah, maka tetap berakhir di Desember 2024. Gitu. Kalau Ibu bikin NPWP di 2020 contohnya, maka berakhir di 2026. Kalau Ibu bikin NPWP-nya di 2022 ini, maka berakhir di 2028. Itu Bu ya. Jadi bukan dilihat dari kapan pertama kali bayar UMKM, tetapi dilihat dari kapan NPWP dibikin. Gitu Bu Ratna. Nah, semoga terbantu Bu Ratna. Bapak Lukis Disket. Kantor atas nama pribadi. Sedang renovasi dan didatangi AR untuk bayar PPN KMS-nya. Oke, tetapi kantor tersebut belum masuk ke daftar harta orang pribadi tersebut. Ini bagaimana kok? Wow. Oke, pertama, dia sudah ikut PPS atau belum ikut PPS? Oke, kalau dia sudah ikut PPS, maka pilihannya adalah pas final atau pembetulan PPS. Oke, kalau dia tidak ikut PPS, maka pilihannya adalah pembetulan SPT, masukin harta ini, atau pas final. Gitu Pak ya. Jadi buat teman-teman yang ditemukan harta belum dilaporkan di SPT, maka ada dua skenario nih.
Pertama, dia sudah ikut PPS atau yang kedua dia belum ikut PPS. Kalau sudah ikut PPS, maka dia punya dua pilihan, mau pas final atau mau pembetulan PPS. Nah, kalau dia tidak ikut PPS, maka pilihannya adalah pembetulan SPT atau pas final. Tinggal pilih itu, Pak. Nanti coba ngomong ke konsultan pajak Bapak kalau nggak paham, atau ke penyuluh kalau nggak paham lagi, atau bisa join ke situ, Pak. Join ke siapatakwapajak.com. Nanti bisa join sama bareng-bareng saya di situ. Semoga terbantu, Pak Luki. Lanjut, Bapak Arif Sadulur. Makasih Pak Awan, makasih Pak Arif. Mau tanya lagi. Kalau mau PKP ini wajib lampirkan sertifikat bangunan atau bukti sewa saat pengajuan. Kalau misalnya sistem pinjam pakai tanpa ada uang keluar, bisa nggak ya Pak? Jawabannya bisa Pak. Bapak bikin sebuah surat yang namanya surat pinjam pakai dari Mr. A kepada PT. Gitu Pak ya. Nah, bikinlah surat pinjam pakai ini. Nah, surat pinjam pakai ini adalah dipersamakan dengan surat sewa menyewa. Gitu Pak. Ditandatangan di atas materai di kedua pihak. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Arif. Bapak I Setiawan, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, saya minum dulu. Oke. Ibu Steph Lim. Halo malam, halo Bu Steph. Mau tanya, kalau saya maklon jasa cetak, tetapi tidak ada PT, hanya MPP pribadi, dikenakan pasal berapa ya? Oke, Ibu bisa pilih yang namanya 0,5% UMKM. Tetapi takutnya nggak qualified, karena kan ini bisnis jasa ya. Kalau bisnis jasa itu dekat-dekat jurang, maksudnya dekat-dekat dengan norma gitu. Takutnya Ibu disuruh norma. Nah, supaya Ibu pasti bisa UMKM, Ibu lebih baik cetak suketnya dulu di KSWP ya, di menu layanan di KSWP cetaklah suket PP23 gitu. Lebih aman lagi kalau Ibu buka PT perorangan. Bikinlah PT perorangan yang 50.000 saja modalnya, kemudian ingat ya KLU-nya adalah KLU Jasa Maklon, maka nanti Ibu minta suket PP23. Kalau itu berhasil, dan kemungkinan besar berhasil ya, maka Ibu akan bisa pakai 0,5% UMKM. Gitu Bu. Jadi lebih aman, lebih murah, lebih beres 0,5% daripada pakai yang non final ya, lebih repot kalau tidak final. Gitu Bu Steph. Semoga terbantu Bu Steph. Ibu Lydia Samudra, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Lanjut. Bapak Burhan, terima kasih Pak Wan atas masukannya. Terima kasih Pak Burhan, sama-sama. Lanjut. Bapak John Wester, mau tanya kok, badan usaha jika contoh ada hutang PPN tahun 2016, apakah masih diperiksa? Dan omset sekarang di bawah 4,8 M. Jika ikut PMK ini 4 bulan tidak lapor, apakah diperiksa tahun 2016? Oke, jadi untuk 2016 itu sudah kadaluarsa pemeriksaan, kadaluarsa untuk perdata Pak ya. Jadi 2016 adalah kadaluarsa pemeriksaan yang perdata, artinya bukan pidana. Kalau pidana boleh 10 tahun ya. Pidana itu 10 tahun, masa kadaluarsanya. Nah, PPN itu kategorinya pidana, Pak. Jadi mohon maaf ya, buat teman-teman yang kategorinya PPN, walaupun 5 tahun ke belakang, tetap mesti dibereskan. Maksimal 10 tahun soalnya kalau PPN. Gitu ya. Jadi lebih baik dibereskan PPN-nya, Pak. Mesti dibereskan, setelah itu baru bisa clear. Gitu sih, Pak. Karena PPN itu larinya ke pidana. Gitu, Pak. Jadi nanti 2016 bukan pemeriksaan, namanya bukper langsung. Jadi bukan pemeriksaan biasa tetapi bukper karena arahnya ke pidana gitu. Itu boleh 10 tahun. Jadi lebih baik Bapak ngomong ke AR minta dibereskan aja, minta diselesaikan gitu, Pak. Semoga terbantu Pak John. Lanjut Bapak Steph. Ibu Steph Lim. Oh iya, makasih ya Pak. Makasih Bu, sama-sama. Lanjut Bapak Billy Chen. Ada temuan harta belum dilapor di tahun 2018 senilai 10 miliar. Waduh, tidak ikut PPS. Perhitungan sanksinya gimana? Oke, Bapak mesti ketemu konsultan pajak, Pak. Takutnya salah ya. Jadi yang paling sederhana adalah Bapak pembetulan SPT. Pembetulan SPT mundur 2021, 20, ini 18 ya. 2018, 17, 16, 15, 14, 13 mundur terus Pak sampai kapan Bapak mulai menghasilkan uang 10 M ini. Gitu Pak ya. Mundur terus sampai Bapak pertama kali menghasilkan uang 10 M ini. Nah, mengenai tarif mana yang lebih murah, ini Bapak mesti ketemu konsultan pajak. Supaya nggak salah Pak ya, takutnya saya salah ngomong gitu. Karena kan saya nggak tahu nih, 10 M ini dari mana nih? Dari sewa kah? Dari jual beli tanah kah? Dari bisnis UMKM kah? Atau dari apakah? Gitu kan kita nggak tahu. Nah, supaya lebih detail, Bapak mungkin perlu ketemu konsultan pajak karena nilainya besar, takutnya salah ngomong gitu Pak. Jadi lebih baik
dipastikan konsultan pajak, tetapi sudah jelas nih, arahnya sudah jelas. Arahnya adalah bagi yang tidak ikut PPS adalah pembetulan SPT mundur. Itu arahnya ke sana, gitu. Kalau Bapak sudah ikut TA, maka Bapak bisa pilih pas final. Kalau sudah ikut TA, maka pas final 12,5% selesai beres semuanya, Pak. Nah, kalau ini harta 10M ini sebelum 2015 sudah ada, dan Bapak sudah ikut TA, maka ikut pas final 12,5% selesai. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Billy Chen. Bapak Bong Perdi. Malam ko, malam Pak Bong, Kobong. Jika CV baru berdiri, apakah bisa langsung mengajukan permohonan menggunakan tarif normal? Makasih ko. Boleh, Bong, Pak Bong ya. Jadi untuk CV atau PT yang baru berdiri, itu sudah boleh memilih. Boleh memilih mau pakai UMKM 0,5% atau mau langsung menggunakan tarif PPh umum. Sudah boleh memilih. Oke. Nanti ketika Bapak pertama kali bikin ke notaris, akan ditanyain tuh sama notaris, ini mau langsung 0,5% atau mau langsung PPh normal, PPh umum. Akan ditanya sama dia ketika bikin NPWP. Gitu Pak ya. Nah, cuman kalau Bapak sudah terlanjur menggunakan PPh umum, tahun depannya tidak boleh kembali ke 0,5% UMKM. Gitu Pak ya. Jadi buat teman-teman perusahaan yang sudah memilih menggunakan tarif umum, sudah tidak bisa kembali ke tarif normal, ke tarif umum. Sorry, nggak bisa kembali ke tarif UMKM. Gitu Pak ya. Yang sudah memilih umum tidak bisa kembali ke tarif UMKM. Gitu Pak Bong, semoga terbantu Pak. Lanjut. Oke, belum ada lagi yang bertanya. Ini ada question kayaknya. Oh, ada question dari Ibu Alken Lim. Kak, apa saja kewajiban membayarkan pajak UMKM? Tadi udah ya, Bu ya? Tadi sudah ya? Oke. Nah, silakan teman-teman kalau ada mau tanya silakan sampaikan di bagian komentar. Di kolom komentar. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjut baca lagi informasi-informasi yang penting ya. Tadi mengenai PKP bisa dicabut jika tidak lapor SPT selama 3 bulan. Nah, kemudian ada berita lagi mengenai ini ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Bapak Deka Bogel. Bapak Deka Bogel. Malam kok, malam Mbak Deka. PT baru akan berdiri, bergerak di bidang jasa kesehatan umum dan gigi. Fasilitas perpajakan apa yang bisa dipakai? Terus haruskah PKP? Terkait dengan pajak badannya, apakah bisa ikut PP 23? Oke, jadi Bapak bikin PT biasa atau PT perorangan nih? Nah, waktu Bapak bikin PT, kan ada KLU-nya tuh. KLU-nya atau KBLI-nya adalah jasa kesehatan umum dan gigi, ya kan? Apakah harus PKP? Tidak perlu Pak. PKP itu baru wajib kalau punya omset lebih dari 4,8M setahun. Artinya lebih dari 400 juta sebulan. Jadi kalau Bapak baru berdiri nih, kan belum pasti nih omset berapa nih kan? Kan belum tahu nih sebulan berapa naik turun kan? Maka dari awal tidak usah PKP dulu. Tidak usah PKP. Kemudian apakah bisa ikut PP 23? Nah, supaya bisa pastikan bisa ikut atau tidak bisa ikut, Bapak mesti masuk ke KSWP, ke djponline.pajak.go.id ya, ke DJP online, Bapak pilih layanan, pilih KSWP, kemudian Bapak minta cetakan PP 23. Minta cetak suket PP 23. Kalau Bapak berhasil dapat suket PP 23, maka Bapak qualified UMKM, qualified pakai PP 23. Oke, kalau tidak berhasil dapat suketnya, Bapak cek lagi apa yang salah. Mungkin ada salah di KLU-nya. Gitu. Seharusnya bisa Pak, menurut saya seharusnya bisa ya, bidang ini seharusnya bisa di PT. Gitu Pak ya. Jadi tidak perlu PKP dan bisa ikut PP 23, tapi pastikanlah dengan cara dapatin suket PP 23-nya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Deka. Lanjut Bapak Cesarus Maximus. Ibu Cesarus Maximus. Apakah benar jika sudah bayar PPh UMKM 0,5% final, pengeluaran yang lain tidak dilihat? Jawabannya tidak begitu ya, salah. Saya dikasih tahu ayat seperti itu, makasih kok. Tidak ya. Jadi buat teman-teman yang UMKM final bukan berarti pengeluaran yang lain tidak dilihat ya, bukan ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaannya CV atau PT ketika diperiksa dia sudah beres nih PPh final, sudah selesai nih, 0,5% selesai kan. Tetapi ada PPh bukti potong yang dia belum potong, ada karyawan yang belum dibayar pajaknya. Jadi PPh 21 tetap perlu bayar, PPh 23 tetap perlu bayar, PPh sewa tetap mesti bayar, gitu. Jadi ketika PPh final sudah selesai, maka dia akan dikejar output-nya. Dia akan dikejar potong pungutnya, yang mana yang belum dipotong, mana yang belum dipungut, itu akan dikejar.
Gitu Pak ya, Ibu ya. Jadi bagi yang perusahaan yang sudah bayar 0,5% final, tetap harus memperhatikan putnya, potong pungutnya, yang PPh 21 sudah dipotong atau belum, PPh 23, PPh 4 ayat 2, sewa, gitu-gitu, Bu. Ya, jadi semua kewajiban tetap perlu dilanjutkan walaupun dia sudah UMKM 0,5%. Gitu, Bu Cesaris. Semoga terbantu, Bu. Bapak Deka Bogel, oke terima kasih Jako, terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut. Bapak Billy Chen, ikut TA tapi tidak ikut PPS. Nah, bukannya atas 10M tersebut perhitungan sanksinya 10M kalikan 2% kalikan 48 bulan? Bukan Pak, bukan gitu. Bukan, bukan, bukan. Kok jadi 9,6M? Oh, tidak, tidak. Atau 10M kalikan 30% only, 3M? Oke, jadi gini, orang pajak pasti maunya 10M kalikan 30%. Oke, itu paling paling gampang, paling sederhana. Orang pajak tuh maunya gitu. Jadi, ya udah deh 10M penghasilan lain-lain dikalikan 30% clear, beres kan? Tambah denda lagi kan? Tambah denda yang mungkin setengah harga 1,5M, jadi 3 tambah 1,5 jadi 4,5. Tetapi Bapak nggak mau dong. Bapak pasti nggak mau dong bayar segitu banyak. Nah, solusinya adalah ikut pas final. Berhubung Bapak sudah ikut TA, Bapak bilang ke AR, apakah harta ini sudah ada sejak 2015 atau belum? Kemungkinan besar sudah dong. Nah, kalau ini harta sudah ada di 2015, maka bisa ikut pas final, bayar 12,5%. Gitu, Pak. Nah, kalau harta ini mungkin 5M-nya sudah ada di 2015, 5M itu dihasilkan di 2016, 17, 18, nah maka setengahnya ikut pas final, setengahnya itu pembetulan SPT. Gitu, Pak ya. Setengahnya pembetulan SPT, setengahnya ikut pas final. Atau semua pas final. Gitu, Pak. Tapi saya sih tidak mau kalau langsung 30%, terlalu berat ya. 30% belum denda loh itu. 30% tambahkan denda kan mungkin setengah harga dari 30% ini. Jadi 30 tambah tambah 15 ya udah 45% kan sayang. Gitu Pak ya. Jadi solusinya adalah pembetulan SPT atau pas final atau kombinasi dari pas final dan pembetulan SPT. Mungkin ngomong ke konsultan pajak lebih tepat Pak. Ngomong ke konsultan pajak atau mungkin AR bisa bantuin, nggak tahu juga. Gitu Pak Beli. Saya mau bantu Pak Beli. Oke. Bapak Oke Bogel, terima kasih ya kok. Terima kasih sama-sama. Bapak Billy masih sama ya tadi ya, masih sama. Oke. Ibu Puji Priyatin 03. Malam kok, malam Bu Puji. Apabila WPOP sedang terperiksa pajaknya dan dimintai data gimana menjelaskan ke tim pemeriksa kalau kita tidak mau memberikan data contohnya seperti rekening bank. Oke, jadi gini, saya selalu tidak mau kasih data ke pajak kalau orang pribadi. Kenapa? Alasan pertama adalah saya tidak pembukuan. Jadi kalau saya orang pribadi, saya tidak pembukuan. Karena saya tidak pembukuan, maka saya tidak bisa mempertanggungjawabkan isi rekening saya. Contohnya, rekening saya ada uang arisan di situ. Apakah pajak mau peduli? Kan tidak. Nanti ada uang saudara titip ke saya. Uang duka contohnya, uang teman, uang apa gitu, ada uang masuk kan orang pajak kan nggak mau peduli. Oleh karena itu, saya tidak mau kasih data. Kenapa? Karena saya tidak pembukuan. Uang di rekening saya, mutasinya tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Gitu, karena saya tidak pembukuan. Gitu. Alasan kedua adalah karena privacy. Karena ada undang-undang perbankan, privacy ya. Oke. Tetapi walaupun saya tidak kasih rekening ya, walaupun saya tidak kasih rekening ke orang pajak, saya tetap mau menjadi orang jujur. Gitu. Ibu masih bilang ke si AR, ke pemilik saya tidak mau kasih karena alasan ini, karena privacy dan karena tidak pembukuan, tetapi saya mau mengungkapkan yang benar, gitu. Jadi dalam pemeriksaan ada sebuah istilah yang namanya pengungkapan ketidakbenaran. Nah, Ibu bilang ke pemeriksa, "Saya mau mengungkapkan ketidakbenaran." Artinya apa? Saya tidak kasih data, tetapi saya kasih perhitungan yang benar bagaimana, gitu Bu. Bilang ke pemeriksanya, saya punya perhitungan yang betul tuh begini loh. Saya punya penghasilan A, penghasilan B, penghasilan D, pajaknya sekian, 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 saya mau bayar sekian. Kasih tahu ke pemeriksanya, saya mau bayar sekian. Dia mau apa enggak? Setuju apa enggak? Gitu. Kalau dia setuju, berarti beres. Kalau dia nggak setuju, ya udah, nggak usah bayar. Nggak usah bayar, nggak usah kasih data. Gitu. Orang pajak kalau tidak punya data, ya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Kan gitu. Tetapi kalau dia punya data, ya cilakalah kita. Itu maksud saya gitu Pak ya, Bu ya. Jadi bukan berarti saya nggak mau kasih data terus saya nggak mau bayar pajak, bukan. Itu saya nggak mau kasih data, bukannya saya nggak mau bayar pajak ya. Justru saya mau bayar pajak. Tetapi bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara buka rekening koran, tetapi dengan cara saya ungkapkan yang benar bagaimana. Gitu. Nah, kasih tahu ke WP-nya, kalau ini WP-nya bukan Ibu ya,
kasih tahu ke WP-nya, sekarang saatnya jujur, gitu. Sekarang saatnya jujur, dia punya penghasilan apa yang selama ini disembunyikan, laporkan sekarang ke pemeriksa. Gitu, laporkan, tetapi bukan dengan cara kasih rekening koran, tetapi kita ungkapkan sendiri. Jadilah orang jujur. Kalau lu sudah jujur, lu sudah ungkapkan yang benar, saya yakin seyakin-yakinnya itu pemeriksa pasti mau terima, gitu. Kalau pemeriksa nggak mau terima, ya udah nggak usah, batalin aja semua, gitu. Tapi saya yakin kalau kita sudah berusaha jujur, sudah mengungkapkan yang benar, sejauh pengalaman saya belum pernah ditolak loh. Karena kita sudah mau jujur, kita sudah ungkapkan semua. Gitu Bu Puji. Semoga terbantu Bu Puji. Ibu Ratnasar, malam Pak. Untuk cetak suket PP23 di DJP online itu, apa akan dikunjungi tempat usahanya? Oh, tidak perlu Bu Ratna. Jadi cetak suket itu sederhana sekali. Hanya masuk ke DJP online, pilih layanan, pilih DJP online, pilih KSWP, kemudian cetak suket PP23. Tidak ada kunjungan, tidak ada WA, nggak ada telepon, santai Bu, santai. Nggak ada itu semua ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan terjadi hal itu semua. Langsung cetak saat itu juga, langsung dapat di saat itu juga. Gitu Bu Ratna. Semoga terbantu Bu Ratna. Bapak Roniong 89. Malam kawan, malam Pak Roni. Mau tanya, apakah PT kalau ada import BRG, barang secara resmi bayar pajak, tapi PTP-nya belum PKP, apakah nanti setelah pengukuhan sebagai PKP, hasil pajak PPN yang sudah dibayar sewaktu impor, terpotong Pak? Nah, maksud Bapak itu kan, sewaktu impor itu bisa dikreditkan atau tidak bisa dikreditkan gitu Pak ya? Nah, ini banyak pertanyaan orang. Semua PPN masukan sebelum kita PKP itu tidak bisa dikreditkan. Itu sudah clear, Pak. Jadi mohon maaf ya, Pak ya. Semua pajak masukan sebelum kita dikukuhkan sebagai PKP itu tidak bisa dikreditkan. Oke. Nah, sekarang gimana solusinya nih? Kalau Bapak jualan nanti kena PPN kan Bapak rugi. Solusinya adalah semua barang ini harus dijual sebelum tanggal PKP. Gitu, Pak. Jadi barang yang Bapak beli PPN masukannya tidak bisa kreditkan, maka harus dijual semuanya sebelum tanggal PKP terbit. Gitu, Pak. Jadi nanti ketika PKP terbit, PKP ini hanya menjual barang-barang yang memang ada PPN masukannya. Gitu, Pak. Sesimpel itu, Pak ya. Semoga terbantu, Pak Roni. Bapak Yapiantono. Malam kok mau tanya, malam Pak Yapi. Kalau WPOP buat usaha UMKM tahun ini cuma ternyata rugi dan kita putuskan berhenti. Wow. Apa tetap harus kita laporkan di SPT pribadi? Jawabannya perlu, Pak. Apa boleh nggak kita laporkan biar tidak ribet? Lapor, Pak. Tetap lapor ya, tetap lapor. Walaupun rugi, Bapak tetap lapor. Kan dia punya batasan tuh dari 0 sampai 500 juta, tidak usah kena pajak. Kan begitu. Kalau Bapak punya omset masih di bawah 500 juta, Bapak tetap laporkan, tetapi nggak usah bayar pajak. Gitu sih, Pak. Gitu. Bukan nggak ribet kok, nggak ribet. Nanti di lampiran 3 Bapak pilih yang namanya PP23 atau garis miring PP46. Bapak tinggal masukkan Januari berapa omsetnya, Februari berapa, Maret berapa, sampai Desember. Kalau itu masih di bawah 500 juta, maka nggak usah bayar pajak. Gitu sih, Pak. Nggak ribet kok, gampang. Semoga terbantu, Pak Yapi. Bapak Andi Jayadi, 2018. Malam kok, malam Pak Andi. Tanya lagi. Jika seseorang jualan makanan di food court dan selama ini pakai 0,5%, omsetnya masih kecil, belum 500 juta per tahun. Nanti kalau sudah 7 tahun harus ke PPh umum ya, harus pembukuan. Nah, apakah harus ke PPh umum? Jawabannya iya Pak, mesti ke PPh umum. Apakah harus pembukuan? Tidak perlu. Ya, jadi PPh umum itu tetap boleh pilih dua, mau pencatatan atau pembukuan. Kalau pencatatan menggunakan metode norma, artinya itu profitnya itu langsung ditembak. Oke, atau menggunakan pembukuan. Kalau pembukuan kan profitnya menggunakan pembukuannya. Gitu sih Pak. Jadi setelah 7 tahun orang pribadi menggunakan PPh umum iya, apakah pembukuan tidak, boleh pencatatan saja. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Andi. Bapak Roniong. Waktu itu sewaktu penjualannya bisa dikreditkan kembali. Minta penjelasan ke Awan trim sebelumnya. Ya, betul Pak ya. Jadi kalau kita belum PKP, maka semua pembeliannya tidak bisa dikreditkan. Gitu Pak. Itu prinsip PKP ya. Kalau sudah PKP, maka saat itulah barulah semua PPN pembelian bisa dikreditkan dan semua penjualan harus buka faktur pajak. Gitu Pak. Solusi yang paling masuk akal adalah semua barang-barang yang dibeli sebelum PKP dijual habis sebelum PKP. Gitu Pak. Paling gampang begitu. Semoga terbantu Pak Ronyong. Bapak Andi Jayadi, terima kasih kok. Terima kasih Pak Andi. Lanjut. Ibu Siska Sugi. Malam kok, malam Bu Siska. Klinik gigi
Jika omset sudah lebih dari 4,8 M, wajib PKP ya kok? Jawabannya iya, Bu. Tetapi untuk PPN-nya, jasa kesehatan dibebaskan ya kok? Oh, jasa kesehatan. Ibu mesti cek lagi PMK-nya ya, karena PMK ini berubah terus nih. PMK yang terbaru itu ada jasa kesehatan yang dibebaskan, ada jasa kesehatan yang kena PPN. Gitu. Jadi tetap PKP, tetapi PPN nihil kok. Nah, Ibu mesti cek ke PMK-nya lagi, Bu. Kalau memang betul jasa kesehatan yang ini, yang gigi ini, kan ini klinik gigi ya. Apakah betul jasa klinik gigi ini dibebaskan PPN-nya? Kalau dibebaskan, maka Ibu sudah betul. Tetap jadi PKP, tetapi PPN-nya 0. Gitu, Bu. Ibu sudah betul ya, tetap jadi PKP, tetapi PPN-nya 0. Kalau memang dia masuk kategori yang dibebaskan. Gitu, Bu. Sekarang ada PMK baru lagi mengenai ini. Ibu coba cek lagi ke PMK-nya, Bu ya, ke Google nanti. Apakah jasa kesehatan yang ini termasuk yang dibebaskan atau tidak dibebaskan? Kemungkinan sih dibebaskan ya. Coba cek lagi, Bu ya, supaya pasti. Gitu, Bu. Dan kalau bisa pakai PT, Ibu, pakai PT perorangan saja supaya nggak usah orang pribadi PKP. Gitu, Bu Siska. Semoga terbantu, Bu Siska. Ibu Cesarus Maximus. Jika output-nya aman, 21, 23, dan 4 ayat 2, apakah tidak perlu khawatir kok? Oh, jawabannya aman, Bu, nggak usah khawatir lagi. Kapan laporan keuangan 2017 dianggap kedaluarsa? 1 Januari 2023 ya. Jadi masih ada 30 hari lagi, 1 bulan lagi 2017 sudah goodbye ya. Jadi makanya sekarang banyak pemeriksaan nih 2017, 18. Jadi 1 Januari 2023 semua 2017 sudah kadaluarsa. Kecuali pidana ya. Kecuali pidana. Kalau perdata sih semua udah beres. Gitu Bu Cesarus. Semua terbantu Bu Cesarus. Ibu Gomez 5284. Kok, saya real ibu rumah tangga. Tahun ini masih tetap bayar PPh final. Padahal tidak ada bisnis apa-apa. Tahun depan bermaksud tidak mau bayar PPh final lagi. Tahun depan Januari apakah perlu tulis-tulis surat untuk AR? Tidak perlu Bu. Tidak perlu tulis surat apapun. Langsung stop bayar saja. Gitu Bu Gomez ya. Nggak usah khawatir. Untuk 2022 Ibu tetap lapor ya, ada omset, ada pajak tetap dilapor. 2023 nggak usah bayar sama sekali. Jadi nggak usah khawatir kalau Ibu memang sudah ibu rumah tangga, nggak usah bayar sama sekali, nggak perlu pemberitahuan, nggak perlu ngomong apa-apa ke AR. Gitu, Bu. Nanti mungkin AR akan bertanya, kenapa tiba-tiba berhenti pajaknya? Ya Ibu jelaskan, saya ibu rumah tangga, saya nggak dagang lagi. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Gomez. Ibu Puji, siap, terima kasih kawan, terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Ratna, terima kasih Pak, sama-sama Bu. Lanjut, Bapak Christophorus Lee. Jika penghasilan saya murni dari trading saham di sekuritas, pelaporan SPT OP saya bagaimana ya? Oke, Bapak cukup laporkan penghasilan Bapak itu di lampiran 3. Lampiran 3 bagian PPh final. Nanti di situ ada namanya penjualan saham, Pak. Nah, penjualan sahamnya Bapak tulislah nilai sell-nya, nilai penjualan saham sepanjang tahun Bapak. Oke, ingat ya, nilai sell ini tidak mencerminkan profit. Ya dong, bisa profit, bisa rugi kan? Nah, jadi Bapak cukup tuliskan nilai sell-nya saja di nilai brutonya, kemudian nilai pajaknya adalah 0,01% kalau nggak salah ya. 0,1 atau 0,01% gitu, PPh final untuk saham. Itu aja sih Pak. Jadi masukin nilai brutonya, nilai sell-nya, kemudian nilai pajaknya. Nanti hartanya Bapak tetap sesuai dengan harta yang kondisi sebenarnya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Christophorus. Bapak Devan 123. Malam Pak. Saya kredit mobil. DP mobil 100 juta dan utang masih 200 juta. Pada tanggal 28 Desember 2021 dan tidak masukkan di SPT 2021. Apakah boleh dimasukkan ke SPT 2022 saja? Jawabannya adalah yang benar Bapak mesti laporkan di 2021 dong. Ya kan? Tetapi berhubung ini cuma 1 bulan saja, ya boleh dipilih sih. Kalau Bapak repot pembetulan ya nggak usah pembetulan. Langsung ke 2022. Tetapi kalau Bapak mau benar, Bapak perlu pembetulan 2021. Karena kan di situ ada bayar DP tuh. Berarti kan hutang cuma 200, tetapi mobil 300 kan gitu. Mobil 300, hutang 200 kan. Nah, maka ada baiknya Bapak pembetulan 2021. Gitu sih, Pak. Tapi kalau Bapak merasa repot sekali, ya udahlah langsung ke 2022 ya nggak apa-apa sih. Gitu. Tetapi yang terbaik adalah yang pembetulan 2021. Karena ada 100 juta di situ lumayan. Semoga terbantu Pak Devans. Bapak Ibu Steph Lim. Maaf, bertanya lagi. Jika sudah mendapatkan suket tersebut, harus berikan ke PT klien yang akan memotong pajak kita. Lebih baik berikan, Bu. Lebih baik diberikan supaya dia nggak potong kita lagi. Gitu. Kalau dia selama ini potong PP23 kan dia nggak potong lagi tuh. Tetapi dia akan potong 0,5% kan. Nah, kalau dia potong 0,5%, Ibu mesti kasih dia suket. Supaya dia potong 0,5%, biar jelas. Gitu, Bu Steph Lim. Coba teman-teman tuh, Bu Steph. Bapak Burhan 0819. Tanya lagi Pak, kalau PT Perorangan rugi di tahun keempat,
apakah kerugian ini bisa diakumulasikan ke tahun kelima? Oke, jika bisa diakumulasikan sampai berapa tahun ke depan? Setahu saya 5 tahun, Pak Burhan. Setahu saya ya, PT PT perorangan ataupun CV, kalau dia rugi itu boleh dikompensasi selama 5 tahun. 5 tahun maksimal, gitu ya. Ini kalau dia tidak UMKM, Pak ya. Kalau UMKM, maka kerugiannya hangus. Gitu, Pak ya. Jadi untuk PT ataupun CV atau PT perorangan yang UMKM 0,5%, maka kerugiannya itu hangus, tidak bisa dikompensasi ke tahun berikutnya. Gitu, Pak. Tetapi bagi PT yang umum, yang biasa saja, dia boleh kompensasi maksimal 5 tahun. Setahu saya gitu, Pak Burhan. Semoga terbantu, Pak. Ibu Steph Lim, PT yang memakai jasa maklon saya. Oh iya, iya, iya. Jasa maklon ya. Jadi, Ibu kasih dia suket supaya dia potongnya 0,5%. Tidak lagi potong PPh 23 atau PPh 21. Enggak lagi ya. Hanya potong 0,5% PPh final. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Steph Lim. Lanjut, Ibu Ratnasar. Tanya lagi Pak, terkait suket tadi. Saya sudah setor pajak UMKM. Jadi apa tetap bisa diminta di Desember ini? Bisa Bu, bisa. Bisa ya. Jadi suket itu bebas, bisa diminta kapanpun. Semoga terbantu Bu Ratna. Ibu Gomez, Ko Awan is the best. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu Fani Amalia. Ko, kalau di tengah tahun ada pergantian pemegang saham, gimana PPh badannya ya Ko? PPh badan mah nggak pengaruh Bu. Pergantian pemegang saham. Jadi, pergantian pemegang saham itu kan hanyalah perubahan nama direksi, nama direktur, perubahan komposisi saham gitu kan. Itu tidak mempengaruhi PPh badan. Karena PPh badan itu kan berasal dari laba rugi. Laba rugi tidak terpengaruh oleh perubahan struktur organisasi. Gitu sih, Bu. Perubahan struktur organisasi itu kan ada di neraca, tidak ada di laba rugi. Gitu sih, Bu. Gitu ya. Semoga terbantu, Bu Fani. Lanjut. Ibu Cecilia Teja. Malam, Pak. Izin tanya. Sebuah PT bergerak di bidang penyewaan properti, membagikan keuntungan ke pemegang saham. Harus dilaporkan sebagai apa di SPT pribadi? Nah, di SPT pribadi adalah dividen dong. Ya kan, Bu? Jadi, pemegang saham menerima uang dari pembagian keuntungan dari PT, namanya dividen. Ya kan? Itu dividen. Di orang pribadi ini nanti dilaporkan sebagai dividen. Kalau dia mau bayar pajak, berarti 10%. Kalau dia mau 0%, maka dia mesti investasikan selama 3 tahun berturut-turut. Ya, diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut, bisa di semua instrumen keuangan ataupun non keuangan, yang penting tidak dibelanjakan untuk pribadi. Gitu sih, Bu. Selama 3 tahun dan mesti dilaporkan setiap awal tahun selama 3 kali berturut-turut. Gitu, Bu Cecilia. Semoga terbantu, Bu. Lanjut, Ibu Mimik Latifa. Kalau PT ada pusat dan cabang, kita berniat mau pemusatan. Tetapi di cabang masih ada lebih bayar dan masih ada PM yang belum dikreditkan. Jika mau pemusatan, bagaimana dengan LB dan PM yang belum dikreditkan? Coba Ibu ngomong ke AR-nya, setahu saya itu bisa digabungkan semua. Coba Ibu ngomong ke AR lagi, Bu ya, supaya pasti bagaimana prosedurnya. Setahu saya itu bisa digabung semua ke induk. Setahu saya begitu sih. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Mimi. Bapak Kristoforus, terima kasih kok buat infonya. Terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut. Bapak Ronion 89. Kok Awan, PT perorangan setelah pengukuhan PKP itu sudah tidak bisa pakai 0,5%-nya. Walaupun omset belum mencapai 4,8 M per tahunnya. Mesti pakai tarif normal yang 11%-nya. Terima kasih kok. Jadi gini, untuk PKP maupun non PKP yang omsetnya di bawah 4,8 M, maka dia tetap boleh menggunakan 0,5%, Pak. Gitu, Pak ya. Dia PKP ataupun non PKP, sepanjang omset dia di bawah 4,8 M, dia tetap boleh menggunakan tarif final 0,5%. Oke. Yang Bapak bilang 11% ini PPN ya. Jadi Bapak bilang 11% ini adalah PPN, ini bukan PPh. Nah, kalau PPN, kalau dia PKP maka dia kena PPN 11%, kalau dia non PKP maka tidak ada PPN 11%. Gitu. Tetapi PPh-nya itu tetap boleh pakai UMKM 0,5% final. Kalau omset di bawah 4,8 M. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Roni. Bapak Billy, kalau sudah ikut TA dan PPS tapi masih juga khilaf, ada harta perolehan di bawah 2020 senilai katakanlah deposito 10M. Perhitungan sanksinya kira-kira gimana Pak Awan untuk pengetahuan saja? Cara pertama adalah pas final. Oke Pak ya, cara pertama pas final kalau ini harta 2015 ke belakang. Oke, bayarlah 12,5% selesai. Cara kedua adalah pembetulan PPS K2. Jadi di Undang-Undang HPP itu PPS boleh dibetulkan.
dibetulkan dalam arti AR yang minta betulkan. AR itu punya wewenang untuk membetulkan PPS kita. Artinya dia suruh kita tambah bayar pajaknya. Nah, itu Bapak bayar 14%. Oke, pas final 12,5, PPS 14%. Oke. Cara ketiga adalah kena 30%. Ini yang biasanya AR paksain 30% gitu. Yaitu ya PPh normal 30% gitu. Tinggal pilih mau pas final, pembetulan PPS atau bayar 30%. Kalau saya sih lebih pilih pas final, lebih gampang kalau itu 2015 ke belakang. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak Billy. Bapak Devans 123. Apakah kalau lapor hutang pokoknya saja atau sama bunganya juga? Nah, ini konsultan pajak terpisah atas dua persepsi, Pak. Ada konsultan yang bilang pokoknya saja, ada konsultan yang bilang pokok plus bunga. Kalau saya lebih cenderung pokoknya saja, gitu, Pak. Kalau saya termasuk yang lebih cenderung lapor pokoknya saja. Kenapa? Karena bunga itu kan bisa naik turun. Kadang-kadang kan kalau kita properti KPR tuh bunga cuma fix 2 tahun pertama, setelah 2 tahun bisa berubah-ubah lagi bunganya kan. Gitu, Pak. Kalau saya hanya pokoknya saja. Semoga terbantu, Pak Devans. Bapak Ahmad Rizky. Kalau PPh UMKM Desember 2020 baru dibayar Januari 2021. Jurnal 31 Desembernya gimana kok? Oh, 31 Desember jurnal ada hutang ya. Jadi sudah muncul beban PPh pada hutang PPh. Gitu Pak ya. Sesimpel itu kalau pembukuan ya. Jadi munculkan hutangnya, di accrual di Desember sebagai hutang PPh. Nanti di Januari ketika dibayarkan hutang pada bank. Gitu Pak Ahmad. Semoga dibantu Pak. Ibu Cecilia, terima kasih Pak Wan, terima kasih Bu. Pak Ahmad jurnalnya, ya gitu jurnalnya Pak. Bapak Ibu Mimi, terima kasih Pak Wan, terima kasih Bu Mimi sama-sama. Ibu Leni CQL. Kok kalau dividennya diinvestasikan atas nama orang lain, misalnya anak, apakah bisa bebas pajak? Kita belum pernah kena kasus seperti ini, Bu. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Sejauh ini nggak ada masalah. Yang penting kan diinvestasikan, gitu. Tetapi alangkah baiknya 3 tahun pakai nama ibu dulu deh, gitu Bu. Alangkah baiknya 3 tahun ini supaya clear, supaya aman, supaya nggak jadi masalah, pakai nama kita aja deh ya, investasinya, gitu Bu ya. Tetapi sejauh ini setahu saya nggak ada masalah. Yang penting kita bisa buktikan ini diinvestasikan, maka itu sudah clear bisa 0%. Gitu sih Bu Leni. Cuman ya kalau mau aman, lebih baik nama kita dulu deh. Gitu Bu Leni. Semoga terbantu Bu Leni. Bapak Burhan 0819. Pak, berarti kita pakai 0,5% selama 3 tahun pertama. Rugi tidak bisa diakumulasikan, betul. Dan tahun keempat, jika ada kerugian, baru mulai diakumulasi di tahun kelima. Benar ya Pak? Betul, begitu Pak? Betul ya, betul. Jadi selama kita pakai 0,5% itu tidak bisa itu rugi udah hangus gitu Pak. Setelah 3 tahun, rugi itu berlaku seperti biasa. Gitu Pak Burhan. Semoga terbantu Pak. Bapak Ahmad Rizky, kok pertanyaan saya yang jurnal PPh 29 ke skip kok. PPh 29, yang tadi bukan ya? PPh 29 ada lagi Pak? Pak Ahmad tadi, Pak Ahmad. Boleh diketik lagi Pak, mohon maaf Pak. Kayaknya kelewat jauh kayaknya Pak. Mohon maaf Pak, boleh diketik lagi Pak Ahmad. Jurnal PPh 29. Tadi itu kan PPh 29 kan jadi jurnal sebagai hutang. Hutang PPh 29. Gitu Pak Ahmad. Semoga terbantu Pak. Bapak Roni, tim kawan, tim sama-sama Pak Roni. Lanjut. Bapak Leni CQL, terima kasih atas penyerahannya kawan. Terima kasih Bu Leni, sama-sama. Bapak Burhan, oke terima kasih Pak. Pak Ahmad, bukan kok. Oke Pak, boleh diketik lagi Pak. PPh 29 tarif umum. PPh 29 tarif umum. Boleh diulang lagi Pak, tadi gimana ceritanya Pak Ahmad? Mohon maaf. Ya. Bapak Raymond Cia. Pak, jika hibah atau waris kena 5% PPHTB untuk penerima ya. Betul Pak Raymond. Jadi mau dia hibah, mau dia waris, mau dia non hibah, mau dia non waris, yang namanya balik nama properti itu kena 5% di pembeli. Gitu Pak ya. Bukan di penjual ya, bukan si pemberi hibah ya, tetapi penerimanya. Si penerima propertinya akan kena PPh akan kena 5%. Itu bukan pajak ya, itu bukan pajak, itu hanyalah bea balik nama. Gitu Pak ya. Gitu. Mau dia hibah maupun bukan hibah, mau dia waris maupun bukan waris, maka tetap kena 5% si penerimanya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Raymond. Ibu Niluh Putu Apriyanti Kemara. Pak, jasa konstruksi kan tidak boleh pakai UMKM 0,5% karena jasa konstruksi punya tarif sendiri. Betul Bu ya, betul Bu. Jadi mohon maaf tadi kalau ada yang salah ya. Untuk jasa konstruksi tidak bisa 0,5%. Itu sudah ada tarif sendiri gitu Bu ya. Jadi terima kasih Bu atas koreksinya ya.
Jadi buat teman-teman yang menggunakan bisnis yang punya undang-undang khusus, itu tidak bisa pakai 0,5%. Itu mesti ikutin undang-undang khususnya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Niluh. Bapak Raymond Siak, kalau ada wasiat untuk eksekusi balik namanya bisa kapan aja ya? Bisa aja sih Pak, kapan-kapan aja bisa lah. Eksekusinya kalau lagi nggak ada budget nggak usah. Kalau lagi ada budget baru proses gitu sih. Nggak masalah lah Pak. Saya mau dibantu Pak Raymond. Oke. Tadi Pak Ahmad boleh diketik lagi Pak, mohon maaf. Jadi intinya tadi buat Pak Ahmad, eh, hutang pajak itu di jurnal sebagai hutang di awal ya, di akhir Desember di jurnal sebagai beban pajak pada hutang pajak. Gitu sih Pak. Ntar tahun depan ketika dibayar ya tinggal dibalik aja hutang pada bank. Gitu Pak ya. Oke, itu teman-temannya itu aja untuk yang terakhir sudah jam 9 lewat. Seperti biasa, saya masih mau closing buat teman-teman informasi lagi ya. Bahwa kita akan tersedia gratis setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram. Oke. Dan di bulan Desember kita masih akan lanjut program kita yaitu program siapatakutpajak.com ya buat teman-teman supaya ini pelatihan untuk membantu Anda berani menghadapi petugas pajak ya, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Daripada bayar mahal konsultan pajak yang mending ikut program ini. Jadi bisa menghadapi langsung petugas pajaknya. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih takut dengan petugas pajak, bisa langsung ikut program STP ini. Silakan masuk ke www.siapatakutpajak.com. Nah, www.siapatakutpajak.com nanti bisa langsung join ke sana. Kita ada live coaching di hari Jumat malam di Desember ini. Gitu, Pak. Oke, kita masih lanjut. Ada lagi pertanyaan. Bapak Ibu Cesarus Maximus. Kalau PPh kegiatan KMS pribadi juga kena ya 10%. PPN KMS itu 2,2%, Bu. Jadi PPN KMS kan, bukan PPh ya. PPN KMS itu 2,2%. Ya, Bu ya. Semoga terbantu, Bu Cesarus. Ibu Gomez, Ko Awan is the best konsultan. Makasih, Bu. Sama-sama. Bapak Ahmad. Nah, kalau tadi kan UMKM kok. Kalau yang non UMKM, PPh 29 apakah sama? Beban penghasilannya cowoknya gimana ya kok? Dia masuk laba rugi ya? Betul Pak, masuk laba rugi ya. Jadi pada prinsipnya sama aja Pak, pada prinsipnya sama. Beban pajak PPh badan kan, beban pajak PPh badan pada hutang PPh badan. Gitu. Hutang itu adalah neraca, bebannya itu adalah laba rugi. Itu sih Pak. Jadi beban pada hutangnya, beban pajak pada hutang, nanti tinggal dibalik ketika tahun depan dibayar. Sama sih Pak, prinsipnya sama aja. Itu kan prinsip akrual biasa saja. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Ahmad. Oke itu teman-teman ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke, sampai jumpa teman-teman. Mari.